Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatu Fariza Salsabila dengan NIM 1652410556. Dan saya Malka Putri Tabina dengan NIM 165241103. Di sini kami akan mempresentasikan hasil algoritma dan juga kode program dari study case pada tugas Finger Exercise 1. Di sini saya Faiza akan menjelaskan terkait pseudocode dan juga kode program. Dan saya Malka di sini akan menjelaskan tentang algoritma deskriptif dan juga flowchart. Jadi untuk algoritma deskriptif dari program ini, inputnya itu ada nilai tanggal dan nomor plat kendaraan. Dan untuk outputnya itu ada keterangan melanggar atau tidak melanggar. Dan jika melanggar, maka tampilkan denda yang dihitung dari jumlah digit dikali dengan Rp150.000. Ini. Nah, untuk proses utama atau langkah-langkah intinya itu, yang pertama itu membaca data tanggal dan plat nomor. Lalu yang kedua itu mengambil bagian angka dari plat menggunakan slicing. Di sini saya menggunakan slicing agar data angka dari plat tersebut itu bisa dipisahkan dengan mudah. Jadi fokusnya itu pada bagian tengah pada plat. Misalkan platnya itu B1234CD. Berarti fokusnya itu ke bagian tengah aja. 1234-nya. Lalu yang ketiga, itu menentukan angka terakhir dari bagian angka tersebut untuk mendeteksi ganjil atau genapnya. Ini nih. Lalu yang keempat itu menentukan sifat tanggal, entah itu ganjil atau genap, dan membandingkannya dengan angka terakhir pada plat. Nah, lalu yang kelima, jika berbeda jenis, misalkan tanggalnya ganjil, platnya genap, atau sebaliknya, itu kan melanggar. Kalau sama jenis itu tidak melanggar. Nah, jika melanggar, itu dihitung dendanya sama dengan jumlah digit dikali Rp150.000. Nah, untuk outputnya, jika kendaraan tersebut melanggar, maka program akan menampilkan pesan berupa kendaraan dengan plat nomor, platnya berapa, melanggar pada tanggal berapa, Oktober, dan dikenai denda sebesar dendanya berapa. Lalu jika kendaraan tidak melanggar, maka program akan menampilkan pesan berupa kendaraan dengan plat nomor berapa itu tidak melanggar pada tanggal berapa Oktober. Lanjut ke step berikutnya yaitu flowchart. Jadi di flowchart ini kita mulai dari simbol terminator karena terminator itu sebagai awalan atau start dari pembuatan flowchart. Lanjut ke bagian deklarasi variabel. Di sini kita menggunakan simbol hexagon atau nama lainnya itu preparation. Di sini kita mendeklarasikan variabel, memperkenalkan variabel yang kita gunakan dalam flowchart ini. Nah, ada denda per digit sama dengan 150.000, bulan sama dengan Oktober, tanggal sama dengan integer, plat nomor sama dengan string, angka plat sama dengan string, digit terakhir sama dengan integer, jumlah digit sama dengan integer, jenis plat sama dengan string, status sama dengan string, denda sama dengan integer. Lanjut ke input tanggal plat nomor. Di sini kita menggunakan simbol jajar genjang atau simbol input output ya. Karena di sini kita akan menginput suatu nilai. Lalu kita ambil bagian angka pada plat nomor. Di sini kita menggunakan simbol proses
Lalu dilanjut dengan hitung jumlah digit plat nomor. Dengan rumus jumlah digit sama dengan length buka kurung angka underscore plat tutup kurung. Nah, di sini kita menggunakan simbol proses karena di sini kan ada rumus, jadi otomatis akan terjadi perhitungan. Lalu dilanjut dengan ambil digit terakhir pada angka plat. Di sini kita menggunakan eh, simbol proses juga. Nah, lalu karena tidak muat, maka di sini kita menggunakan simbol on page connector. Tapi karena masih dalam satu halaman, pakainya on page connector. Nah, kita pindah ke bagian kanan. Kita lanjut ke kondisi pertama, yaitu menentukan tanggal ganjil genap. Eh, Apabila tanggal modulus 2 sama dengan 0 itu benar, maka kita ke program yang ke bawah. Nah, kita tentukan, setelah itu kita tentukan digit terakhir dari platnya. Apabila digit terakhir modulus 2 sama dengan 0, jika iya, maka outputnya itu tidak melanggar. Nah, kita kembali lagi ke kondisi yang pertama. Nah, jika apabila tanggal modulus 2 sama dengan 0, dan apabila salah, maka kita tentukan lagi jenis plat digit terakhirnya. Nah, apabila di jenis plat digit terakhirnya itu modulus 2 sama dengan 0 itu salah, maka outputnya itu tidak melanggar. Tapi kalau digit terakhirnya itu modulus 2 sama dengan 0 itu benar, maka hitung denda sama dengan jumlah digit dikali denda per digit. Di sini kita menggunakan proses lagi karena di sini isinya rumus dan kalau gitu berarti outputnya itu melanggar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pseudocode, yang dimana saya membuat judul program yaitu deteksi pelanggaran ganjil genap. Menentukan apakah kendaraan melanggar aturan ganjil genap di Jakarta dan menghitung denda jika melanggar. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu mendefinisikan variabel-variabel utamanya atau mendeklarasikan. Nah, untuk variabel tetapnya di sini ada denda per digit yaitu sama dengan 150.000, kemudian bulan yaitu Oktober. Kemudian untuk variabel lainnya yaitu ada tanggal yang dimana akan kita input tanggal hari ini menggunakan tipe data integer, kemudian terdapat plat nomor yaitu plat kendaraan yang diperiksa menggunakan strings, kemudian ada angka plat itu juga menggunakan strings, kemudian digit terakhir. Nah, digit terakhir itu digunakan untuk menentukan ganjil genapnya. Itu menggunakan integer, kemudian jumlah digit, itu jumlah angka pada plat untuk menghitung denda. Menggunakan integer, kemudian terdapat jenis plat menggunakan string, kemudian status. Di sini status ada dua, ada melanggar dan tidak melanggar, itu menggunakan strings. Kemudian denda, yaitu perhitungan denda jika terjadi pelanggaran. Itu menggunakan integer. Kemudian kita masuk ke bagian algoritmanya. Nah, proses yang pertama itu baca input tanggal dan plat nomor. Kemudian kita mengambil hanya bagian angkanya saja, yaitu ambil hanya bagian angkanya saja. Kemudian dilanjut kita menghitung jumlah digit angka menggunakan rumus len. Kemudian kita mengambil karakter terakhir. Nah, pada mengambil karakter terakhir ini kita memakai slicing -1 seperti ini. Kemudian kita konversikan ke integer. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan jenis tanggal apakah ganjil atau genap menggunakan rumus.
If tanggal modulus 2 sama dengan 0, maka jenis tanggal adalah genap. Jika tidak, maka jenis tanggal adalah ganjil. Dilanjut, kita menentukan jenis angka plat menggunakan rumus if digit terakhir modulus 2 sama dengan 0, maka jenis platnya sama dengan genap. Jika tidak, maka jenis platnya sama dengan ganjil. Kemudian bandingkan kedua jenis tersebut untuk mendapatkan status tidak melanggar atau melanggar menggunakan rumus if jenis tanggal sama dengan jenis plat, maka statusnya yaitu tidak melanggar dan nanti akan terdapat tulisan kendaraan dengan plat nomor, nanti akan muncul plat nomor sesuai yang kita input. Status tidak pelanggar pada tanggal juga akan muncul sesuai yang kita input. Bulannya itu bulannya Oktober. Nah, jika tidak, statusnya akan melanggar dan dikenakan denda dengan rumus jumlah digit dikali denda per digit, yaitu 150.000. Kemudian tertulis kendaraan dengan plat nomor, sama seperti tadi, plat nomornya akan muncul sesuai apa yang kita input. Kemudian statusnya melanggar pada tanggal juga sesuai apa yang kita input. Kemudian bulan Oktober dan dikenai denda sebesar denda tersebut. And if. Nah, pada pseudocode ini, algoritma menggunakan logika ganjil genap untuk menentukan pelanggaran dan implementasi sederhana menggunakan pengambilan substring, modulus, dan percabangan, khususnya percabangan if-else. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kode program. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu input data, yang dimana data yang digunakan berupa dua list, yaitu tanggal dan plat nomor. Untuk tanggal, saya menginput sesuai yang ada di study case. Begitu juga dengan plat nomor, saya menginput sesuai yang ada di study case. Kemudian dilanjut, saya membuat header program yang dimana nanti saya buat judul yaitu sistem deteksi pelanggaran ganjil genap untuk di sistem. Dilanjut ke proses perulangan. Nah, program melakukan perulangan untuk memproses setiap tanggal dan plat kendaraan secara berpasangan. Pada saat iterasi, program mengambil TGL sama dengan tanggal I dan plat sama dengan plat nomor I, yang dimana I tercantum agar program tidak hanya memeriksa data yang sama berulang. Dan juga I nanti saat di VS Code atau Visual Code bisa diubah sesuai tanggal hari ini dan plat nomor. Sebagai contoh, apabila tanggal kita isi 2 dan plat nomor kita isi 1, maka pada tanggal terisi 6 dan pada plat nomor terisi B1229PO. Nanti lanjut, kita memisahkan plat berdasarkan spasi untuk mengambil angka saja. Nah, di sini saya memakai slicing split, yang dimana nanti akan menjadi 3 bagian. Sebagai contoh, pada plat yang awalnya D2564EA menjadi 3 bagian menjadi D2564EA. Nanti lanjut, saya mengambil bagian angka saja. Nah, pada bagian angka menggunakan rumus angka plat sama dengan bagian plat 1. Yang dimana itu tercantum 1 karena sebagai indeks ke 1. Dilanjut, kita konversikan string digit terakhir ke integer. Dan juga kita mengambil digit terakhirnya menggunakan slicing -1. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penentuan ganjil atau genapnya menggunakan rumus if digit terakhir modulus 2 sama dengan 0, maka status plat akan genap. Nah, jika tidak, maka status plat akan ganjil. Selanjutnya, kita menentukan status tanggal ganjil atau genap. Di sini menggunakan rumus if
TGL modulus 2 sama dengan nol, maka status tanggal akan genap. Jika tidak, maka status tanggal akan ganjil. Kemudian kita ke bagian pengecekan pelanggaran, yang dimana menggunakan rumus if status plat sama dengan status tanggal, maka akan tercetak tulisan kendaraan dengan plat nomor. Di sini platnya yang sesuai yang kita cantum tidak melanggar pada tanggal, tanggal juga sesuai yang kita cantum Oktober. Nah, jika tidak, maka akan dikenakan denda dengan rumus jumlah digit sama dengan len angka plat. Kemudian untuk dendanya sendiri yaitu jumlah digit dikalikan 150.000. Kemudian tercetak kendaraan dengan plat nomor, ini juga sama. Plat nomor yang tercantum adalah plat yang kita input dan melanggar pada tanggal juga yang kita cantumin Oktober, dan denda sebesar denda tersebut. Nah, jadi dalam proses verifikasi dan validasi, kami melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu memeriksa struktur kode, seperti lebih ke ketelitian dalam pengetikan, seperti penempatan tanda titik dua, terus juga indentasi yang rapi dan konsisten, untuk agar tidak ada kesalahan sintaks seperti indentation error atau syntax error. Lalu yang kedua itu kesesuaian dengan algoritma dan pseudocode. Contohnya seperti hmm, tanda titik ulang. Di dalam tahapan verifikasi dan validasi program, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, jadi dalam selanjutnya, jadi selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi program. Dalam melakukan verifikasi dan validasi, kami melakukan beberapa langkah-langkah yang meliputi yang pertama itu memeriksa struktur kode, syntax checking. Jadi, bagaimana caranya agar penempatan tanda titik kedua, terus kapital dan tidak kapital itu bisa konsisten. Terus juga indentasi, agar tidak ada kesalahan sintaks seperti indentation error atau syntax error. Lalu yang kedua, itu kesesuaian dengan algoritma dan pseudocode. Di sini itu mencakup urutan langkah program sesuai algoritma. Dari input data, pemisahan data, pemisahan angka, pengecekan ganjil genap, perhitungan denda, dan akhirnya ke output. Juga perintah di pseudocode seperti read, if, then else, write itu sudah diterapkan dengan input, if, dan print. Yang ketiga itu ada pemeriksaan logika percabangan. Di sini kami memastikan kondisi if else itu menghasilkan keputusan yang benar sesuai dengan konsep percabangan selection. Dan yang kelima itu pemeriksaan proses variabel. Semua variabel seperti tanggal, plat nomor, digit terakhir, status plat, status tanggal, denda yang bisa diubah-ubah nilainya itu sudah sesuai fungsinya. Lalu juga fungsi split dan slicing itu bekerja dengan benar untuk mengambil bagian angka dari plat kendaraan. Nah, setelah program dinyatakan benar, tahap selanjutnya adalah validasi. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan itu mencakup
Yang pertama itu pengujian dengan data uji, tes data. Itu kami menggunakan data dari tabel studi kasus untuk memastikan hasil sesuai aturan ganjil genap. Contohnya, kalau tanggal 10 plat L225RS itu melanggar. Lalu kalau tanggal 22 plat D2564EA itu tidak melanggar. Lanjut ke yang kedua itu pemeriksaan kesesuaian hasil output atau hasil keluaran. Di sini, itu jika tanggal dan angka plat sama-sama ganjil atau genap, itu nanti outputnya menampilkan pesan tidak melanggar. Nah, jika berbeda, nanti outputnya menampilkan pesan melanggar dan denda sebesar dendanya berapa. Dan semua hasil uji ini sesuai dengan aturan ganjil genap. Yang ketiga, itu pemeriksaan nilai denda. Dengan menggunakan rumus denda sama dengan jumlah digit dikali 150.000. Contohnya, kalau plat B 1229 PO itu kan 4 digit. Maka nanti dikali jadi hasilnya 600.000 rupiah. Dan yang terakhir itu analisis hasil validasi. Eh, Setelah semua data diuji, kami tidak menemukan ketidaksesuaian antara logika program dan hasil output. Di sini program kami telah tervalidasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan eh, dari perintah soal yang diminta. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.